Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 342 sudah lama rilis dan jika sebelumnya kita mendapati situasi dari sudut pandang villain, kini kita kembali lagi ke Yue bersama dengan teman-teman kelas A dan Deku tentunya. Nah, di chapter kali ini lagi-lagi adalah transisi sebelum kita masuk ke perang hero versus League of Villain, yang mana pada chapter kali ini terungkap beberapa fakta terbaru. Seperti misalnya, ada beberapa penyusup lain yang berada di tengah-tengah pengungsi Yue, kemudian persiapan perang yang dalam kurun waktu singkat akan dimulai, dan hey, di sini banyak momen antara Deku bersama Uraraka. Serta masih banyak lagi yang perlu kita bahas. Untuk itu sebaiknya kalian baca dulu manganya karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Antek-antek All for One. Chapter dibuka dengan panel yang memperlihatkan situasi asrama pengungsi di SMA Yue. Terlihat kondisi pengungsian kini sudah seperti kompleks perkotaan. Buset, Yue sekaya apa sih sebenarnya? Di samping itu, para pengungsi juga terlihat dilayani oleh beberapa drone atau robot yang bertugas untuk menyuplai konsumsi bagi pengungsi di Yue. Kita lalu difokuskan ke beberapa sosok yang diketahui sebagai pengungsi, yang mana ternyata mereka ini adalah antek-antek All for One yang ditugaskan untuk ikut mengungsi ke Yue dan membuat kegaduhan dalam pengungsian. Di sini mereka sedang mendiskusikan perihal All for One yang kini memberikan instruksi untuk melakukan suatu hal, akan tetapi mereka menyadari pula bahwa sebenarnya mereka ini tidak dapat berbuat banyak dalam area pengungsian, yang mana instruksi dari All for One sendiri adalah menyuruh mereka untuk membuat keributan di antara para pengungsi dengan dalih bahwa pahlawan masih dibenci oleh masyarakat pasca insiden Paranormal Liberation. Di sisi lain juga mereka menyadari bahwa Yue telah memperhitungkan kapan Shigaraki Tomura akan bergerak. Namun suatu hal yang mereka ketahui bahwa saat ini para pahlawan sedang diseret menuju jurang. Nah, maksud dari konteks yang disampaikan oleh pengungsi ini adalah dengan bergeraknya Shigaraki, maka secara otomatis pihak hero juga sudah menyiapkan pion-pion pahlawan yang akan ditugaskan melawan Shigaraki. Tapi para pengungsi ini paham bahwa tak semudah itu mengalahkan Shigaraki. So, untuk itu mereka hanya mengikuti alur rencana All for One. Anyway, dapat dipastikan kalau para pengungsi inilah yang menjadi dalang mengapa di chapter 324 kalau tak salah, saat itu Deku didemo oleh pengungsi. Yang ya tentu saja karena mereka menganggap bahwa pahlawan tidak berguna dan Deku adalah sumber masalah jika ada di Yue. Sehingga di chapter ini kita jadi tahu siapa provokatornya. Antara lain ada Udin, Wahyuni, sama si manusia macan, serta masih banyak lagi. Pasca patroli, kita kemudian beralih ke lokasi asrama siswa Yue, yang mana kini terlihat beberapa siswa kelas A yang kelelahan pasca berpatroli bersama Monto Lady sebelumnya. Nampaknya patroli kemarin yang mereka lakukan cukup berat, ditandai dengan Kaminari yang langsung tumbang dan yang lain terlihat cukup berantakan. Hal ini terjadi akibat sangat kurangnya pahlawan di negara Jepang saat ini, sehingga para pahlawan maupun murid dari jurusan pahlawan yang tersisa ditugaskan untuk mengambil alih pekerjaan pahlawan. Kita lalu difokuskan ke Ida yang kini menyuruh teman-temannya untuk segera beristirahat. Tapi di samping itu, Ida terlihat memakai kostum baru dan helm full face yang sudah dimodifikasi. Terlihat kini helm dari Ida dapat terbuka secara otomatis, yang ya mirip-mirip dengan helm Iron Man Mark II lah kira-kira. Di samping itu, ada pula Deku yang sedang memperhatikan Uraraka dari kejauhan, sebab Deku ternyata belum sempat mengucapkan terima kasih kepada Uraraka pasca aksinya yang berorasi agar Deku dibiarkan tinggal di Yue untuk sementara waktu. Singkat cerita, kini kita kedatangan All Might, Shikauchi, dan Nezu, yang mana kedatangan mereka adalah untuk melaporkan kondisi terbaru mengenai interogasi Aoyama. Tapi selain itu, kedatangan mereka di asrama kelas A adalah untuk memberitahukan rencana B atau rencana perang kepada kelas A. Yang itu pun rencana tersebut hanya diperuntukkan untuk beberapa orang, yang artinya sangat bersifat rahasia. Seketika semuanya menyimak dan ya lagi-lagi kita tidak tahu apa rencana yang mereka sebutkan. Kita lalu bergeser ke lokasi reruntuhan kota, yang mana ada Hawks dan Ragdoll yang sedang memaparkan rencana perang kepada Endeavor dan Best Jeans. Setelah mengetahui rencana perang, tatapan Endeavor kini semakin mengkerut, yang admin duga bahwa nampaknya Endeavor mengetahui kalau yang akan dihadapi adalah Dabi atau si Toya anak sulungnya. Sebab kita tahu bahwa di chapter 340, All Might merencanakan kalau Dabi harus ditangani secara khusus pula. Yang bisa saja yang menangani Dabi nantinya tidak lain adalah Endeavor sendiri. Tapi ya, ini hanya spekulasi. Kemudian bergeser ke Aizawa dan rekan-rekannya yang sedang memperhatikan Kurogiri yang sedang diisolasi. Dan tentu saja ada penampakan Aoyama yang sedang dikurung dalam sel. Serta diakhiri dengan Bakugo, Soto, dan Deku yang kini sudah memahami rencana yang dijelaskan oleh All Might.
Nah, keesokan harinya setelah menerima rencana, para siswa kelas A keluar dari sekolah UA untuk segera ikut serta dalam perang yang akan terjadi. Di sisi lain, si penyusup yang namanya Udin ini terkejut dengan fakta bahwa tanpa mereka paksa pun, Deku ternyata akan keluar dengan sendirinya dari wilayah UA. Padahal rencana mereka Udin mengungsi ke UA ini adalah untuk membuat pengungsi mendesak Deku keluar dari UA. Tapi ya nyatanya Deku sendiri yang keluar, sehingga membuat si Udin dan penyusup lainnya menganggap bahwa tindakan Deku saat ini adalah keputusan yang ceroboh. Mungkin karena ya mereka sebenarnya tahu rencana All For One itu apa untuk Deku. Tapi mereka si para penyusup ini juga cukup bodoh gitu kalau pihak Hiro dan Deku keluar dari UA sama-sama untuk menghadapi All For One di luar sana. Oh ya, di sini ada Snipe yang memperingatkan ke warga pengungsi bahwa jika barrier UA sudah aktif, maka diharapkan agar tak usah panik. Artinya bisa diasumsikan kalau serangan villain ke UA tetap akan terjadi. Dan singkatnya, kemudian para siswa berpamitan pada keluarganya. Yang kita tidak tahu apakah pasca peperangan ini mereka akan tetap hidup atau akan terbunuh. Uraraka dan Deku. Setelah berpamitan, siswa kelas A dibawa ke suatu bukit yang berjarak 30 km dari sekolah UA, yang mana pada bukit tersebut terdapat benteng pertahanan pahlawan yang disebut dengan Benteng Troy. Dari sini semakin menjawab tujuan dari keluarnya Deku dan pahlawan lainnya dari sekolah UA, yaitu tidak lain untuk melindungi pengungsi dari luar. Oh ya, di Benteng Troy ini akan menjadi asrama baru. Kemudian Benteng Troy dibangun oleh Cementos, Ectoplums, dan Power Loader. Buset, dibangun sama 3 guru overpower. Serta ada guru Snipe yang diarahkan sebagai pengawas Benteng Troy. Saat masuk, reaksi yang ditimbulkan cukup beragam. Ada Hagakure yang kagum terhadap Troy, Jiro yang menganggap Yue terlalu baik karena membuatkan fasilitas khusus, dan yang lagi-lagi bikin mind-blowing adalah ucapan Zero yang berkata bahwa Troy cocok untuk tempat peristirahatan terakhirnya. Anjir, seram juga. Singkat cerita, dari jendela asrama, Deku memperhatikan Uraraka yang sedang berdiam diri di pinggir tebing. Dan singkatnya, Deku mendatangi Uraraka. Di sini akhirnya Deku dapat menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Uraraka setelah berhasil meyakinkan warga untuk menerima Deku. Langsung saja, maksud dan tujuan Uraraka berada di pinggir tebing ini adalah untuk merenungkan dirinya saat ini, di mana Uraraka merasa dirinya sendiri cukup aneh gitu. Nah, anehnya di mana? Anehnya ketika saat Uraraka berada di puncak gedung berorasi di hadapan para pengungsi, tiba-tiba wajah Himiko Toga muncul sekilas dalam pikirannya. Hal ini Uraraka alami ketika sebelumnya dia menghadapi Toga secara langsung saat Gigantomachia mengamuk. Tepatnya di Arc Paranormal Liberation. Saat itu ketika berhadapan dengan Toga, Uraraka menjelaskan beberapa hal yang dianggapnya benar. Namun setelah menjelaskan beberapa hal tersebut, Toga malah bersedih akan pernyataan Uraraka. Nah, apa sebenarnya yang terjadi antara Uraraka dan Toga? Itu nanti akan menjadi pertanyaan utama di konten detail. Selain itu, alasan dari Uraraka berada di pinggir tebing adalah untuk memendangi kota, di mana kota yang sudah hancur akan menjadi suatu self-reminder bagi Uraraka untuk tidak melakukan hal bodoh ke depannya. Di samping itu, Deku juga mengatakan bahwa dia memahami perasaan Uraraka, yang mana maksud Deku di sini adalah saat Deku berusaha menyerang Shigaraki sebelumnya, Deku malah melihat sosok anak kecil menangis yang meminta pertolongan. Di mana pada akhirnya kita tahu bahwa sosok anak kecil tersebut adalah si Muratenko yang dieksploitasi oleh All For One. Singkat cerita, kini kita beralih ke lokasi Soto, Ida, Bakugo, dan Kirishima, yang mana mereka membahas perihal penanganan Dabi saat perang nanti. Akan tetapi, mereka menyadari pula bahwa Soto adalah adik dari kriminal yang akan mereka hadapi. Untuk itu, mereka mendatangi Soto. Dan dari dua lokasi berbeda, yaitu Soto, Deku, dan Uraraka, mereka berjanji untuk menghentikan mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah Uraraka dengan Toga, Soto dengan Dabi, dan Deku dengan Shigaraki. Chapter 342 ditutup dengan operasi perang dimulai, serta All For One yang berbicara lewat smartphone kepada seluruh antek-anteknya, lalu berkata, "Mari kita mulai." Dan chapter 342 pun selesai. Chapter yang padat namun berisi beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum perang dimulai. By the way, di salah satu panel dengan jelas menunjukkan ke kita bahwa saat ini negara dan kota sudah hancur-hancuran akibat meningkatnya aktivitas villain. Dan tahukah kalian bahwa ini akan ada hubungannya dengan Uraraka beserta bisnis keluarganya yang bangkrut? Nah, mengapa demikian? Jika kita mengingat kembali bahwa orang tua Uraraka ini sebenarnya punya perusahaan konstruksi. Namun karena saat sebelum perang, Jepang sudah masuk ke era yang damai, maka kerusakan kota terminimalisir dan mengakibatkan kebangkrutan pada perusahaan.
Akan tetapi dengan kondisi kota yang sudah hancur seperti saat ini, maka seandainya perang nanti akan dimenangkan oleh pihak pahlawan, maka untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di perkotaan akan menjadi ladang bisnis bagi keluarga Uraraka. Buset. Jadi selain untuk memandangi kota sebelum perang, Uraraka mungkin juga mulai menghitung kira-kira seberapa kayanya perusahaan orang tuanya nanti setelah perang berakhir. Anjir, kepikirannya sampai sejauh ini. Oh iya, jika kalian menonton video ini berarti chapter 343 sudah rilis, dan di chapter 343 ngeri coy. Saya malah spoiler dulu karena nanti kita akan review bersama. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.